Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi kepada saudara saya yang gendut tapi larinya cepat. Nah, benar-benar gak tersinggung saya ngomong. Wah, biasa. Kita itu bersaudara. Ini namanya saudara. Bersaudara Mas ya? Nah, pengesannya takbir lagi Mas. Saya 99 Bogor. Oh, berarti kan bukan 2017, 2018 ya? Bukan. Nanti kalau ada dikecer lagi. Sih Mas, kita mau berbicara kan sekarang lagi Lagi rame tentang hak cipta, lagi rame tentang nomor 41 hak paten, tentang klasifikasi nomor 25. Ini di dalam PSHT ini sudah tentu mempunyai kekayaan. Iya. Kekayaan yang sudah diatur dalam undang-undang negara ya. Iya. Contoh senam jurusnya, tentang bajunya, tentang gambarnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat framing tentang 41-nya itu mensikapinya gimana? Ya, Sikapnya. kalau kita sih, karena menurut kita, keyakinan kita dalam posisi yang benar, kita tenang saja. Karena apa? Pada prinsipnya ketenangan itu pastinya mempunyai dasar alat bukti yang kuat. Oh, gitu Kalau ya. tanpa alat bukti yang kuat, dia biasanya justru membuat framing gitu. Dia tidak bisa dibuktikan gitu. Ya. Oke. Nah terus apa yang kita miliki sebenarnya itu di dalam PSHT kita? Kan PSHT dengan PPSHTPM berbeda ya. Iya, berbeda. PSHT itu kita punya apa tentang tentang jurusnya, tentang apa ini? Ya jelas kan organisasi kita berbadan hukum. Ya. Dengan berbadan hukum itu kan jelas legalitasnya. Sehingga dengan karena badan hukum pasti gitu ada namanya merek kelas 25. Kelas 25 itu adalah misalkan baju sakral yang kita buat latihan kita mau pakai training. Nah. Ya itu kan juga nanti untuk dipentaskan seandainya ke kenegaraan kan nggak pantas. Tapi kalau mau kita jaipongan. kalau baju sakral misalkan diundang presiden dalam pentas, bahkan sekarang lagi booming tuh acara pesta perkawinan itu buat pakai pembukaan ya. Pembukaan. Oh, itu keren. lagi booming juga gitu. Masa pakai training Mas kan gitu. Iya. Nah terus berkaitan tentang kita mempunyai senam dan jurus itu sudah diatur atau belum tuh? Ya jelas Mas, intinya kan kita tuh tenang, pasti gitu. Karena memang kelembagaan pastinya mengatur pada aset-aset yang lain. Sehingga apa dengan aset-asetnya yaitu ada namanya hak cipta, ya, hak paten. Nah, jelas gitu. Misalkan kita itu mau jurus 1A misalkan. Itu kan peragaannya seperti apa? Ya. Itu udah kita patenkan, haknya sudah ada. Masa kita mau latihan silat gak punya gerakan? Nah, landasannya apa dong? Landasannya kan panggung, langsung jogetan Mas. Oh gitu. Ya kan sudah punya 41. Nanti jogetan juga dilindungi oleh undang gitu. Kan jadi asik gitu ya. Asik Iya, ya. makanya kan begitu kelas 25 itu berkenaan dengan ya apa itu tadi yang masalah baju kain, hak cipta, hak merek, yaitu yang tadi ya. Terus adalah hak paten, mempatenkan keseluruhan yang ada menjadikan organisasi. Misalkan tadi yang saya katakan senam, jurus, toya, ayam jago, bujang, Ubur rampe. itu ada semuanya. Lah masa nggak diselamati Mas? Mau disahkan nggak pakai tumpeng terus pakai apa dong? Oke. Gitu. Berarti kan ini ceritanya semakin keren. Satu, memang keahlian membuat framing, keahlian membuat doktrin itu bisa menyesatkan. Iya, Kesesatan yang melanda seluruh dunia. Makanya sampai timbul admin dunia. Timbul admin dunia yang ya salah. Luar biasa. Tapi gini Mas, kalau bagi saya sih simpel. Yang biarin saja melakukan perbuatan-perbuatan zalim itu. Semakin banyak perbuatan, intinya kan apa? Semakin tindak pidananya itu jelas. Ya karena saya nggak mengatakan bodoh ini di tengah kan. Intinya kalau dalam bahasa hukum perbuatan seseorang ya yang tidak jelas, tidak punya legal standing, terus berbicara di depan publik dan berdampak menjadikan kericuhan, dan akhirnya terjadi kayak kemarin yang di Wonogiri, mandi kata jenengan mandi di apa itu, mandi water kanan ya. Nah itu kan juga bagian apa itu? Gitu. Iya. Kan kalau kita intinya kita sudah terbiasa tenang, dididik santun,
kembali ke ajaran yang luhur. Saya kira mana tahu kondisi COVID nggak perlu lah gitu. Boleh kita melakukan apa itu peduli pada persaudaraan, tapi pertimbangkan dari sisi keamanan kita. Untung Mas itu nih, mohon maaf nih masalah masih bisa pulang gitu. Kalau begitu COVID begitu kejang, ya kan kita nggak ngerti. Ya makanya bahasa saya gini, seperti di Karanganyar kan, mungkin keran mandinya di rumah rusak sehingga mandi pakai water cannon kan, rame-rame itu. Ya semakin lama semakin asik kita mendengarkan apa cara-cara mereka membuat pengikutnya tuh terbuai, membuat pengikutnya tuh langsung kayak pingsan sudah nggak ada. Ini memang sangat luar biasa bahasanya. Tapi kita ingatkan semuanya ya, ini adalah negara Republik Indonesia, itu yang pertama. Kita harus menyadari bahwa keputusan hukum ini adalah mutlak, dan mutlaknya keputusan hukum adalah pedoman buat kita semua. Dan saya sebagai mungkin ditunjuk sebagai biro hukum, saya akan melakukan perlawanan hukum dan saya akan melakukan perlawanan hukum bagi siapapun yang melakukan tindakan hoak yang mengganggu kestabilitasan organisasi. Dan ini memang harus disikat habis. Ya, saya nggak peduli ya, mohon maaf sekali lagi, karena apa? Kita menyangkut organisasi kita itu organisasi persaudaraan. Kalau sudah diingatkan tidak mau, kita datengin juga nggak mau, ya biarin kembali penegak hukum. Intinya saya bukan mengancam, tapi biarin hukum yang bicara. Maksud saya seperti itu, Mas. Mas, ini sangat luar biasa. Jadi dari penasihat hukum ini tidak akan mau ribut-ribut di lapangan. Tapi ketika musyawarah tidak mendatangkan mufakat, maka diserahkan kepada hukum negara Republik Indonesia. Inilah sebenarnya warga negara Republik Indonesia yang kebetulan adalah warga persaudaraan Setia Hati Teratai. Taat hukum adalah konsekuensinya sebagai warga persaudaraan Setia Hati Teratai.